Shalom, damai di hati. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Memulai hari kita, marilah kita menyiapkan waktu sejenak untuk mendengarkan renungan pagi. Memulai renungan kita pada hari ini, mari kita menyiapkan hati, kita bersatu dalam doa. Selamat pagi ya Bapak. Terima kasih untuk berkat penyertaan yang Engkau berikan kepada kami sampai saat ini. Ya Bapa, memulai hari kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, agar kami dapat mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami melalui renungan hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan pada hari ini terambil dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 23 yang berbunyi, lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Yustus dan Matias. Demikian pembacaan kita pada pagi hari ini. Tema pada hari ini adalah Barsabas dan Matias memenuhi kriteria. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, memutuskan untuk memilih tidaklah mudah. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus tetap memilih dan memutuskan. Ini adalah pergumulan yang besar dan sangat serius bagi murid Yesus Kristus, karena harus memilih seseorang untuk menggantikan Yudas Iskariot, rasul yang telah berkhianat. Setelah Yesus Kristus terangkat naik ke surga, murid-muridnya tinggal bersama di rang atas di kota Yerusalem, menanti Roh Kudus yang dijanjikan. Jumlah mereka kini tinggal 11 orang. Mereka bersepakat untuk memilih seorang pengganti Yudas Iskariot agar jumlah mereka tetap 12 orang. Ada yang menarik dalam proses pemilihan tersebut. Kriteria yang ditetapkan adalah dia yang ada, hadir, dan yang mengikuti perjalanan Yesus sejak baptisan hingga kenaikannya ke surga. Penetapan kriteria ini menjadi penting, bukan hanya alat ukur seberapa dalam mereka mengetahui segala sesuatu tentang Yesus Kristus, melainkan juga sebagai salah satu alat ukur kesetiaan. Mereka yang berhak dipilih adalah yang tetap setia mengikuti dan selalu berada bersama dalam persekutuan dengan Yesus Kristus sampai Ia terangkat ke sorga, bahkan setelah itu. Bukan mereka yang menjadi pengikut untuk melihat dan mendapat mujizat darinya. Dengan kriteria ini, hanya ada 2 orang yang dapat dipilih, yaitu Barsabas dan Matias. Barsabas dan Matias memenuhi kriteria dipilih sebagai Rasul Yesus Kristus, mengingatkan kita tentang bagaimana mempersembahkan hidup seutuhnya dan menjadi saksinya. Seperti tertulis dalam Roma 12 ayat 2, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mengikuti Yesus Kristus tentu ada suka dan duka. Seperti mereka berdua setia sampai setelah Yesus Kristus naik ke sorga. Mereka tetap berada di tengah persekutuan para murid Yesus Kristus. Adakah kesetiaan yang seperti ini pada diri kita? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Ikutlah Tuhan Yesus Kristus dalam keadaan apapun. Karena kita benar-benar percaya dan mengasihinya,
bukan hanya karena ingin mendapat mujizatnya, juga bukan hanya di saat-saat yang mudah. Kesetiaan kita mengikuti Yesus Kristus yang sungguh-sungguh adalah menjadi saksi karya kasih Tuhan Allah dalam diri anaknya Yesus Kristus yang menyelamatkan manusia dan dunia dari kehancuran dan hukuman. Kiranya Tuhan Allah menguatkan kita untuk senantiasa tetap setia menjadi saksinya. Amin. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapa. Terima kasih atas berkat penyertaan-Mu. Terima kasih atas pembacaan firman serta renungan yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya apa yang sudah kami baca, yang sudah kami dengar pada pagi hari ini dapat terus kami renungkan dalam kehidupan keseharian kami. Kuatkan dan mampukan kami ya Bapa untuk tetap taat dan setia pada perintah-Mu, agar kami dapat menjadi sebuah kesaksian bagi dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.